membawakan materi presentasi berjudul Filosofi Transportasi pada Quran Surat Az-Zukhruf ayat 9-13 terhadap peningkatan etos belajar dan prestasi akademik. Di sini variabel X-nya ialah filosofi transportasi, kemudian variabel Y-nya ialah peningkatan etos belajar dan prestasi akademik. Alasan pengambilan judul karena Quran Surat Az-Zukhruf ayat 9-13 tidak hanya membahas kendaraan, tapi juga mengajarkan nilai perjalanan, kesadaran, disiplin, dan rasa syukur yang dapat diterapkan untuk membangun proses belajar dan meningkatkan prestasi akademik. Dalil utama yang saya pakai di sini Quran Surat Az-Zukhruf ayat 9-13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walakin sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun. Walladzi nazzala minas samaa'i ma'an biqadar fa'ansyarna bihi balatan maytan kadzalika tukhrajun. Walladzi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun litaskunu 'ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaytum 'alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Yang artinya, dan jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, pastilah mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh Allah Maha Perkasa dan Maha Mengetahui, yang menjadikan bumi sebagai tempat menetap bagimu, dan Dia menjadikan jalan-jalan di atas bumi untukmu agar kamu mendapat petunjuk, dan yang menurunkan air dari langit menurut ukuran yang diperlukan, lalu dengan air itu kami hidupkan negeri yang mati, seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur, dan yang menciptakan semua berpasang-pasangan dan menjadikan kapal untukmu dan hewan ternak yang kamu tumbuhi, agar kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan agar kamu mengucapkan Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Pesan moralnya yang pertama ialah pengakuan atas kekuasaan Allah. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa hanya Allah yang menciptakan langit, bumi, dan seluruh makhluk. Manusia harus menyadari bahwa semua nikmat, kemampuan, dan fasilitas hidup berasal dari Allah semata. Yang kedua ialah kesadaran bahwa bumi disiapkan untuk manusia. Allah menjadikan bumi nyaman untuk dihuni, dan Dia juga menyediakan jalan-jalan agar manusia bisa bergerak, belajar, bekerja, dan mencari petunjuk. Manusia wajib menggunakan fasilitas ini dengan bijak. Pesan moral yang ketiga yaitu syukur atas nikmat transportasi dan kemudahan hidup. Allah menundukkan kendaraan seperti kapal, hewan, dan semua sarana perjalanan agar manusia dapat bermobilitas dengan mudah. Ini mengajarkan agar manusia dapat mensyukuri kemudahan kecil maupun besar yang ada dalam hidup. Karena filosofis Az-Zukhruf ayat 9-13, yang pertama, pengakuan atas kekuasaan Allah dalam penciptaan alam. Jadi di sini manusia bukan pemilik, tetapi hanya pengguna nikmat yang Allah telah berikan, dan juga ini merupakan kesadaran agar menumbuhkan kerendahan hati dan rasa tanggung jawab dalam menjalani aktivitas hidup. Yang selanjutnya, bumi sebagai tempat berjalan dan belajar. Allah menciptakan bumi sebagai tempat yang stabil, mudah dilalui, dan penuh dengan fasilitas yang telah diberikannya. Maknanya, hidup ialah seperti perjalanan atau safar yang juga termasuk dalam proses belajar. Setiap perjalanan memiliki tujuan, aturan, dan tanggung jawab. Yang selanjutnya, transportasi sebagai nikmat dan amanah. Ayat ini menggambarkan
syukur, menumbuhkan motivasi internal. Ketika siswa memahami bahwa kemampuan berangkat sekolah, fasilitas transportasi, dan kesempatan belajar adalah nikmat Allah, maka mereka akan terdorong belajar dengan lebih semangat. Syukur mengubah rutinitas menjadi aktivitas yang bermakna. Yang kedua, adanya amanah dan tanggung jawab akademik. Dalam konteks ini ialah transportasi, yaitu amanah Allah untuk digunakan dengan baik. Pada konteks belajarnya, siswa terdorong datang tepat waktu dan mereka lebih bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban akademik. Yang selanjutnya, kedisiplinan sebagai cerminan ketertiban. Perjalanan selalu menumbuhkan rute, aturan, waktu, dan kesiapan. Nilai ini selaras dengan belajar. Siswa lebih disiplin dalam mengatur waktu belajar dan juga menjadi terbiasa mengikuti aturan, jadwal, dan tata tertib sekolah. Yang selanjutnya, dampak terhadap prestasi akademik. Yang pertama, meningkatkan fokus dan kesungguhan dalam belajar. Rasa syukur mempengaruhi kondisi psikologis siswa. Emosi menjadi lebih stabil, pikiran lebih jernih, motivasi lebih kuat sehingga prestasi menjadi meningkat. Yang selanjutnya, membentuk kestabilan mental seperti stabilnya kendaraan. Ayat tersebut memberi gambaran tentang stabilitas kendaraan. Dalam belajar, siswa mampu mengontrol diri ketika menghadapi kesulitan. Mereka juga tidak mudah putus asa ketika nilai turun. Yang selanjutnya, konsistensi yang lebih baik dalam aktivitas akademik. Nilai disiplin dalam perjalanan terbawa ke lingkungan belajar, yaitu menjadi konsisten mengerjakan tugas, jarang menunda pekerjaan, lebih siap menghadapi ujian. Terus kesimpulannya, Quran Surat Az-Zukhruf ayat 9-13 mengandung pesan filosofis tentang penciptaan, perjalanan, syukur, amanah, dan tujuan hidup. Ketika nilai-nilai ini diterapkan dalam aktivitas belajar, siswa dapat membentuk etos belajar yang kuat. Pemahaman terhadap filosofi transportasi dalam ayat tersebut menumbuhkan syukur yang meningkatkan motivasi internal, membentuk kedisiplinan dan tanggung jawab dalam aktivitas akademik, menguatkan orientasi tujuan dan ketekunan dalam belajar, menciptakan kestabilan mental serta fokus yang mendukung prestasi akademik. Sekian dari saya, kurang lebihnya